Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada lintas Sivitas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo. Masih berkaitan dengan upaya penelusuran dan upaya penyelesaian kasus persekusi, eksekusi, dan jahatan ras yang diduga dilakukan oleh oknum guru SD 03 Tambaromo, berkaitan juga dengan persoalan lainnya yang tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pribadi karena menyangkut berkaitan dengan urusan kedinasan. Semua sudah mengerucut dan semua orang sudah tahu bahwa beberapa persoalan dan permasalahan yang menyangkut nota kesepahaman dan nota dinas yang sudah menjadi pengetahuan bersama, ini tentunya bisa berkaitan antara satu dengan yang lain, bahwa kenyataannya saudara IWW sebagaimana yang kami sampaikan itu telah nyata-nyata benar meninggalkan suaminya dan beralibi bahwa suaminya menderita gangguan kejiwaan dan kakinya dirantai dan ibunya sakit berbaring di balai-balai bambu dan tidak kuat menanggung beban tersebut. Sebagaimana keterangan-keterangan saudara Wiwi yang membuli atau mendiskreditkan keluarga kami, tentunya kami menuntut adanya penyesuaian fakta dan data bahwa kronologis yang selama ini kami sampaikan telah dibuktikan kebenarannya secara faktual bahwa WW benar-benar adalah merekayasa kasus persekusi eksekusi terhadap mantan suaminya sendiri dan memerintahkan centeng atau preman untuk kejadian percobaan pembunuhan berkali-kali dan kekerasan, namun dalam hal ini korban masih sempat untuk meloloskan diri. Maka dari ini kami menyampaikan bahwa dalam hal ini IWW tetap menanggung beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu termasuk utang-utang yang harus ditanggung, perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dan tanggung jawab keluarga. Kalau memang hal ini dapat kita sampaikan, semua pihak baik dari keluarga, masyarakat maupun yang berkaitan, melihat dari ulah oknum ASN tersebut yang semula kita tingkatkan pada penyelidikan mengingat pada Perda Pati nomor 2014 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi negara dan birokrasi khususnya terkait dengan tanggung jawab kependudukan menyangkut pasal 96 ayat 3 angka 6 dan 7 dan mengenai sanksi jenis keterlambatan pelaporan dan denda yang dapat dilakukan sesuai peraturan Bupati nomor 24 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 2010-2009 pasal 3 ayat 3 limpahan perkara dalam perubahan 30 hari sejak terjadinya peristiwa. Harusnya sudah jelas, yaitu penambahan keluarga, pengeluaran keluarga atau perpindahan keluarga dan perubahan biodata. Seharusnya dari dasar ini kami menyampaikan kepada kepolisian bisa melakukan langkah-langkah tegas untuk menaikkan kasus ini ke dalam penyelidikan karena telah memenuhi unsur-unsur 372, 374, dan 378, yaitu secara subjektif dan objektif. Kasus ini masuk ke unsur-unsur material yang telah terpenuhi dengan minimal 2 alat bukti yang cukup dan saksi-saksi. Saksi juga sudah kami sampaikan lebih dari 10 saksi dan tidak terbantahkan lagi dan layak dilakukan gelar pendahuluan perkara pada 2024. Ditingkatkan penyidikan, penyelidikan, dan penetapan tersangka utama. Maka dalam hal ini bisa ditanyakan kepada saksi yaitu Sunarto SPD, Dahlan Istanto, Jaryo, dan Purwocarito atau Purwanto yang pernah
menantang dan membela dirinya kedua-duanya, dan mereka diduga terlibat merekayasa pembakaran kantor Dinas Pendidikan Tambak Rono untuk menghilangkan bukti tersebut. Saksi korban telah sampaikan kepada para pihak melalui somasi, namun yang bersangkutan IWW tidak kooperatif dan melakukan bullying, doxing, dan pengalihan kasus dengan persepsi. Hingga akhir tahun 2019, batas itu kami berikan tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan baik secara musyawarah kekeluargaan, perwasitan, maupun permufakatan. Maka dalam hal ini otomatis fair jaringnya, ya, unsur fair jaringnya secara hukum otomatis terpenuhi, yaitu pengabaian wewenang, penghinaan, bullying, penelantaran, dan ini turut membantu kejahatan atau persepakatan. Dalam pernyataan yang kami sampaikan, ya ini Jaryo ya, yang belakangan ini muncul, menjerat jadi bagian utama akumulatif yang tidak terpisahkan dari keterangan tambahan yang sebelumnya kita sudah melaporkan Muhammad Sutapo Sunarto untuk mempertanggungjawabkan keterangannya, jadi bukan perbuatannya. Hebohnya juga dugaan perselingkuhan dengan perselingkuhan yang sudah diakui hampir sivitas pendidikan, mulai dari dinas, pengawas, sekolah, dan saksi-saksi semua mengetahui. Dalam soal itu kita nggak berani komen, biar pribadinya masing-masing, katanya begitu. Saat akan dikonfirmasi, para oknum guru ini sulit ditemui karena sekolah membiarkannya. Maka dalam hal ini salah satu anggota Dewan di Kabupaten Pati sudah kami kontak untuk mengkonfirmasi, membenarkan akan ada nomor, bahkan sempat menjelaskan via telepon, dan peristiwa ini belum ditanggapi pihak pendidikan dan kedua-duanya belum mendapatkan sanksi administratif baik berupa mutasi maupun sanksi lainnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik Dinas Pendidikan, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi.